Perkenalkan, nama saya Mustafa Nalahyar dengan NIM 22C10073. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang Kau berikan hari ini. Dan semoga hamba-Mu ini tetap diberikan karunia dan nikmat yang sama untuk esok harinya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertanyaan yang diberikan di video pertama. Menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara bisa menjalin relasi dengan sesama meskipun berbeda sara, supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Lalu pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme? Apakah agama Anda setuju dengan hal tersebut? Berikan kutipan kitab suci terkait. 3. Dalam kitab suci Anda dijelaskan konsep dunia kiamat atau apokalips karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, sesudah konsep kiamat tersebut. Jadi, pertama, manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalin kehidupan. Untuk itu, hubungan kita kepada sesama manusia yang lain harus tetap terjaga baik. Agama Islam mengajarkan para umatnya untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia, sekalipun orang tersebut pernah berbuat jahat kepadanya. Allah Ta'ala menyukai umatnya yang mau membantu dan memberikan hal positif kepada sesama manusia, baik pada sesama muslim maupun pemeluk agama lain. Sesungguhnya, orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah pada Allah agar mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi makhluk yang bisa menjaga hubungan, bahkan dapat berdamai dengan sesama. Selain itu, jangan saling berselisih agar tidak memicu terjadinya perpecahan. Lalu untuk pertanyaan kedua, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Seperti dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Quran Surat Al-Saf ayat 10. Individualisme merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan percapaian dan kehendak pribadi. Individualisme ini sangat berseberangan dengan konsep Islam yang bermaktub di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Islam mengajarkan tentang cara hablum minanas, bagaimana berinteraksi dengan manusia tanpa mengurangi hak dan kewajiban mereka, sehingga sikap individualisme ini tidak sejalan dengan ayat yang di atas. Konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Pembelian barang-barang hanya didasari oleh keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-A'raf ayat 31 dan Quran Surat Al-Furqan ayat 61. Inti dari kedua ayat tersebut, Allah benci kepada orang yang berlebih-lebihan atau konsumtif. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Hedonisme dalam Islam diatur oleh Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Lalu pertanyaan ketiga, konsep kiamat dalam Islam sendiri dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka hanya
Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah sisi Tuhan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Ada 5 tahapan kehidupan manusia dalam Al-Quran yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah kiamat. Pertama, alam ruh. Alam ruh adalah masa di mana ia merupakan sesuatu yang tidak dapat disebut. Kedua, alam janin. Alam janin adalah saat manusia mulai terbentuk secara fisik dalam rahim seorang ibu. Ketiga, alam dunia. Alam dunia adalah saat lahir manusia ke dalam alam dunia dalam keadaan polos dan suci tanpa membawa apapun. Setelah lahir, manusia akan lebih mengenal fenomena kehidupan dunia dan lalai tentang pengetahuan tentang kehidupan akhirat. Keempat, alam kubur. Alam kubur atau alam barzah berarti sesuatu yang terletak di antara dua kondisi atau barang. Dalam konteks kehidupan manusia, maka alam barzah adalah antara alam dunia dan alam akhirat. Ini adalah suatu alam yang dialami manusia mulai dari saat ia menemui ajal sampai datangnya hari kiamat atau hari akhir, yaumil kiamah atau yaumil akhir, atau barzah. Dan alam kelima adalah alam akhir. Alam akhir kehidupan di alam akhirat didahului dengan peristiwa kiamat, di mana malaikat meniup sangkakala membangunkan para arwah yang sedang tidur dalam alam kubur. Diikuti satu kali teriakan, semua terbangun dan bergegas kepada masyar untuk dihisab keimanannya. Perbuatan baik dan buruk yang dilakukan selama berada di alam dunia, semua manusia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang masyar. Pada saat itu sudah ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua dari video kedua, tulis makna pengampunan dalam ajaran agama masing-masing, beri dasar kutipan kitab suci yang sesuai. Pengampunan atau memohon ampun dalam agama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala berarti bahwa tiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, lebih baik dalam hidupnya baik disengaja maupun tidak. Dan Allah memuji orang-orang yang bersegera untuk berzikir dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala saat mereka melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala juga menggolongkan orang-orang tersebut sebagai orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 135 yang artinya, dan orang-orang bertakwa juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka yang mengetahui. Begitulah jawaban dari pertanyaan video kedua. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih, sampai jumpa lagi.